Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di podcast Sabar Sanlat Barakah Ramadan SMA PG 2 Bandung 2026. Ruang ngobrolnya anak muda yang pengen hidup tetap chill, tapi juga tetap dekat sama Allah. Bareng saya, Kemal Tarihat. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia, dan tentunya kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau lagi hektik nih, aktivitas teman-teman semua lagi padat, santai di podcast ini kita akan slow talk sambil recharge iman tentunya ya. Oke, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi-lagi dekat dengan kehidupan kita sebagai Gen Z dan juga Gen Alpha, yang mana kita akan membahas tentang self healing lewat doa. Cocok banget ya. Self healing lewat doa, kesehatan mental dan spiritualitas. Dan topik ini tentunya menjadi topik yang hangat untuk kita perbincangkan di podcast kali ini. Oke, dan hari ini saya tidak sendirian, kita sama-sama kedatangan tamu, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Raja Iqbal Fahri SAG. Ya, beliau merupakan guru di SMP PGI 1 Bandung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemal sehat. Alhamdulillah luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman semua, jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Kalaupun ini bermanfaat untuk kalian semua, kalaupun ini bermanfaat untuk kita semua, boleh sambil di-share ke kerabat terdekat ataupun ke keluarga kita semua ya. Oke, Bapak. Ya, gimana nih? Ini adalah tema yang ini Gen Z banget ya. Iya, justru saya waktu bacanya kalau dapat mental health gitu. Berarti ini rame banget kalau kita bahas. Iya, pasti ramai banget apalagi banyak bahasan-bahasan di TikTok, di Instagram, di YouTube dan yang lainnya tentang mental health ini. Iya. Karena Gen Z apa-apa kayak aduh gitu. Banyak adu-adunya. Iya. Oke, teman-teman semua, kita langsung coba bedah sih tentang tema yang kita bahas pada podcast kali ini. Pertama Pak, saya pengen nanya dulu ke Bapak. Banyak Gen Z dan Gen Alpha di zaman sekarang yang sering ngerasa banget cemas, apa disebutnya overthinking ya? Overthinking. Nah, apa hubungan antara doa nih dalam agama Islam dan kesehatan mental? Oke, mungkin kita mulai dari sisi overthinkingnya dulu ya, Pak Kemal ya. Boleh, Bapak. Mungkin yang kita pahami mungkin tentang overthinking itu adalah banyak memikirkan sesuatu yang memang belum tentu kejadian. Ya, sehingga apapun yang mereka akan lakukan itu cenderung stuck dan tidak akan berjalan. Karena mereka memikirkan sesuatu yang belum terjadi kejadian nyata adanya di dunia ini. Bahkan overthinking juga bisa terjadi melewati stimulasi-stimulasi yang ada pada media sosial kali ini atau enggak mungkin kita biasa curcol ya gitu. Curcol dengan teman-teman gitu atau enggak saat ngopi dengan teman-teman tiba-tiba ngobrolin tentang suatu topik yang akan kita laksanakan, tiba-tiba ada cerita yang mungkin negatif atau misalkan ceritanya tidak mengenakan. Jadi ke-distract ya gitu. Ke-distract, overthinking, padahal belum tentu itu bakalan sama kejadiannya dengan dia seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya menarik, apa hubungan antara doa dan mental health di sini ya kayak gitu. Kita mungkin akan memulai dulu dari doa ya. Doa ini Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasannya doa itu merupakan perantara komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada dasarnya kita merasanya mungkin sendiri saja gitu, kita berbicara sendiri gitu. Namun pada hakikatnya memang Allah lah nanti yang akan membalas kepada kita. Namun memang cara-cara Allah dalam membalas doa-doa kita berbeda. Terkadang ada hal yang memang secara langsung, ada yang nantinya disimpan untuk nanti saat kita membutuhkan. Kadang kita kan berdoa sesuai dengan keinginan bukan kebutuhan. Biasanya kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu, misalkan pingin iPhone gitu padahal yang belum lagi 17 Pro Max ya. Iya itu. Selanjutnya Allah mungkin akan menyimpan doa-doa kita nanti di di kehidupan yang nanti lah gitu. Setelah kita meninggal tiba-tiba kita mendapatkan pahala yang begitu banyaknya. Jadi
Jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir terhadap doa-doa yang kita ucapkan, kita bacakan. Pada dasarnya doa itu akan kembali menuju kita. Sebalik ke kita lagi ya. Selanjutnya apa hubungannya dengan mental health gitu? Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran surat apa ya? Saya lupa lagi, nanti mungkin editor kasih aja ya gitu. Di sini aja. Di sini di bawah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Yang artinya kurang lebih secara maknawinya kayak gini. Allah alam bil muradih, wallazi dialah Allah yang menurunkan ketenangan, atau dialah memberikan ketentraman kepada hati-hati orang-orang yang mukmin. Di dalam ayat yang lain, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tentram. Ini merupakan salah satu media gitu. Doa itu merupakan salah satu media untuk bisa menenangkan hati kita. Seperti itu. Dan juga menurut psikologis, doa itu kayak mindfulness gitu. Mindfulness banget. Mindfulness. Ini buat Gen Z ini mindfulness banget. Mindfulness banget. Dan juga emotional release ya gitu. Apa emotional release tuh ya gitu. Jadi kita bisa menyerahkan sesuatu hal yang memang udah bukan ranah kita. Intinya udah ya Allah, aku udah nggak bisa melakukan ini, maka aku akan serahkan kepadamu sepenuhnya. Sehingga membuat hati kita tentram. Makanya harus dibarengi dengan tawakal, seperti itu. Jadi kesimpulannya mungkin seperti ini. Saya jika dianalogikan antara hubungan doa dan kesehatan mental, jadi doa itu dapat mengembalikan kita dari mode panik menuju ke mode tenang. Dari overthinking menjadi trusting. Seperti itu. Wow, Masya Allah, luar biasa. Pak, berbicara tentang overthinking, Gen Z mana yang nggak overthinking? Ngelihat sekarang banyak sekali hal-hal di depan yang belum tentu kejadian, tapi banyak banget ngebuat ketakutan ke kita gitu sebagai Gen Z. Menurut Bapak, kenapa sih kita tuh harus banget ngejauhin overthinking? Kenapa, Pak? Karena itu buruk untuk diri kita ya. Sebenarnya yang sesuatu hal yang berlebihan itu kan tidak baik. Innallaha la yuhibbul musrifin ya. Sesungguhnya Allah itu tidak suka orang yang berlebih-lebihan gitu. Jadi kalau misalkan kita memikirkan hal yang akan terjadi boleh gitu, akan yang terjadi, bahkan kan kita harus di dalam ta'lim kita harus memiliki cita-cita gitu ya, kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Namun justru yang tidak boleh itu berlebihan memikirkan sehingga memikirkan ini. Setidaknya kayak kita tuh melangkahi Tuhan gitu, itu yang tidak boleh sebetulnya. Karena mungkin stimulasi dari hal-hal yang luar dan juga tidak dibarengi dengan keimanan yang kuat, sehingga overthinking itu bisa terjadi, Pak. Mungkin seperti itu ya. Berarti tetap harus dibarengi dengan iman. Ya betul, itu karena itu fondasi utama bagi kita. Masya Allah. Terus Bapak, apakah doa, kan kita sering berdoa ya setelah sholat, ataupun kita banyak doa-doa yang diajarkan di Islam ya. Apakah doa itu bisa benar-benar ngebantu kita dalam proses self healing atau cuma sugesti aja? Ya. Sebenarnya jika kita berbicara tentang doa itu apakah bisa benar-benar membantu proses self healing? Jika kita melihat dari pandangan keagamaan ya, spiritualitas, ya pasti bisa. Gitu, sangat bisa, karena bukan kita yang menjaminnya, tapi Allah yang menjaminnya di dalam Al-Qur'an. Kayak gitu. Tadi ala bidzikrillah tatmainnul qulub, waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Juga mungkin banyak ayat-ayat Al-Qur'an lagi yang berbicara tentang hal itu. Gitu. Tapi mengenai sugesti ini, saya di sini Pak, tentang sugesti itu adalah pikiran ya mungkin ya. Pikiran yang ditanamkan ke dalam diri kita gitu. Mungkin bisa sama saja seperti prasangka gitu. Membentuk prasangka ditanamkan ke dalam diri kita. Menurut Islam sendiri kan ada dua ya prasangka itu, ada prasangka yang baik, prasangka yang buruk, atau husnuzan atau suudzon.
jika prasangkanya yang baik, ya tentu dapat sekali membentuk pemikiran kita terhadap doa-doa tersebut. Gitu. Ya, jadi bukan cuma sugesti aja Ya, ya betul. gitu. Jadi bukan cuma sugesti aja gitu. Jadi ada action-action tertentu yang memang ketika kita memandang lewat pandangan spiritualitas, entah itu kita mendapatkan ketenangan setelah berdoa atau mendapatkan hal-hal yang memang tidak diduga-duga setelah doa itu. Seperti itu, Kak. Masya Allah, luar biasa. Pasti ya kalau doa itu bukan cuma sugesti aja ya. Maka dari itu kalau kalian overthinking Gen Z, tenangin diri kalian lewat doa ya. Doa terus pokoknya Doa terus pokoknya ya. Oke, Gen Z ini sering banget ya merasa lelah sama rutinitas. Kayak misalkan sekolah full day, terus ada kegiatan lain misalkan ekskul atau apa gitu. Sering banget ngerasa capek gitu ya, gampang capek. Adakah amalan ringan yang bisa jadi detox hati itu biar hati kayak aduh capek banget nih, aduh nggak betah nih gitu, Pak. Oke. Mungkin amalan-amalan ringan yang dianjurkan ya seperti zikir ya tadi gitu. Karena kita kembali lagi dengan ayat Al-Quran yang tadi dibaca. Ingatlah hanya dengan berzikir hati akan tenang gitu ya. Lebih zikrillah tatmainnul qulub. Mungkin salah satunya dengan banyak kita berzikir gitu, banyak kita bersalawat gitu, dan pada akhirnya kita mendapatkan puncak ketenangan dari hal tersebut karena kita sudah benar-benar bertawakal kepada Allah. Karena saya juga pernah merasakan ada satu momen di mana kondisi diri saya juga samalah stres, kayak gitu, terus overthinking dan yang lain-lain. Namun yang menjadi obat saya adalah ketika membaca Al-Quran, di situ ada di dalam Quran surat At-Talaq, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia, maka Allah akan memberi kecukupan kepada dia. Nah, ketika membaca ayat tersebut kayak benar ya, ya udah aja. Saya memasrahkan seluruhnya kepada Allah. Ketika sudah memasrahkan seluruhnya kepada Allah, biarlah Allah yang mengatur. Iya. Justru ketika kita ada di titik menyerahkan semuanya kepada Allah tuh Allah bakal bantu banget ya. Betul. Bener nggak sih Pak ada omongan kalau Allah itu suka banget kepada hambanya yang menyandarkan segala sesuatu kepadanya. Iya, karena ya mungkin kalau menurut Gen Z kayak gini ya, Allah kalau kita aja nggak suka didoain lah kayak gitu. Bener banget. Kita nggak suka didoain, bukan hanya dalam mohon maaf, bukan dalam hal negatif yang hubungan kayak gitu ya, pacaran dan yang lain-lain. Namun kita terkadang jealous ngelihat teman kita punya teman yang lain. Iya, karena gitu. Gitu, apa sih gitu ya. Asli. Gitu. Jadi apalagi Allah, apalagi dosa dari syirik itu kan termasuk kedoliman yang sangat besar dan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Bapak kan sekarang Gen Z, Gen Alpha ataupun semua orang kayaknya nggak akan bisa terlepas dari handphone, nggak akan bisa terlepas dari media sosial. Betul. Mereka scroll TikTok kadang screen time-nya aja lebih dari 5 jam, 8 jam gitu kan dalam satu hari. Nah kan apakah ada perbedaan antara self healing versi Islam dengan self healing versi konten-konten di TikTok, di Instagram ataupun di media sosial lainnya? Ya mungkin pada dasarnya kan setiap konten yang dibuat itu sama-sama untuk mengajak memulihkan gitu ya, memulihkan hatinya. Gitu. Kita berbicara tentang mental health, setiap konten-konten pasti merajuk kepada kondisi bagaimana penyembuhan mental kita. Namun memang jika kita berkaca atau kita berbicara tentang perbedaan antara apa itu yang di TikTok gitu, yang lagi viral, yang Instagram dan juga tentang Islam, mungkin kita melihat di sini ada sumber yang berbeda. Ada sumber yang berbeda. Yang pertama, jika kita berbicara tentang mental health menurut Islam, pasti sumbernya itu menurut Al-Quran, menurut Sunnah, dan juga mungkin kaul-kaul para ulama yang ahli di bidangnya. Karena jika kita melihat sejarah kembali, banyak ulama-ulama yang memang menguasai di bidang mental health ini. Bahkan di dalam Ihya Ulumuddin
eh, Imam Al-Ghazali menuliskan kalau nggak salah 1 juz tentang mental health ini. 1 juz tentang 1 juz atau enggak beberapa bab gitu. Iya. Ada yang tentang zamud dunia dan yang lain-lain lah seperti itu. Iya. Selanjutnya jika kita melihat yang ada di konten TikTok, YouTube dan yang lain-lain gitu, mungkin jika sumbernya atau yang berbicaranya itu orang-orang yang kita kenal seperti ustadz-ustadz yang kita kenal, terus juga guru-guru mungkin atau ahli yang kita kenal, kita tidak ragulah dengan Itu apa yang trusted mungkin ya. kelas gitu, karena mungkin keilmuannya bersambung atau enggak dia memang ahli expert di bidangnya. Tapi kalau misalkan apa namanya yang hanya kata-kata, kadang kan orang membuat konten hanya kata-kata Tanpa jelas ya. tanpa jelas sumbernya dari mana itu mungkin bisa kita pertanyakan gitu atau enggak, itulah fungsi kita dalam sebagai orang yang mengontrol media sosial untuk memverifikasi segala berita-berita yang datang kepada kita. Gak salah sih gitu untuk melihat bagaimana cara ini, cara itu gitu untuk kita banyak tahu caranya mungkin. kita banyak tahu caranya gitu, dan juga mungkin tentang mental health yang ada di media sosial. Orang-orang itu mungkin gagal paham gitu karena mental health yang mereka pikirkan hanya self reward mungkin kayak gitu. Banget. Hanya yang enak-enak aja gitu, udah kerja capek healing pergi kemana bareng. Misalkan udah dapat gaji besar gitu, beli barang yang dia suka gitu. Padahal kan itu hanya semu. Jika diibaratkan mungkin seperti ini, mental health yang ada di yang mereka maksudkan itu memang mengobati, namun mengobati hanya fisiknya aja gitu, mengobati secara terlihatnya aja, tapi tidak mengobati masalahnya. Seperti ibarat bangunan ada yang bocor gitu, itu hanya ngelap cairan yang ada di lantai saja gitu. Tapi jika kita mencari kepada sumber yang benar gitu, apalagi Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya sumber air yang kita bereskan, tapi sumber bocornya juga kita benarin. Itu kadang yang kita lupakan teh, sumbernya dari mana sih? Kenapa sih kita teh bisa overthinking? Iya, betul. Terus kita bisa mikirin hal-hal yang sebenarnya itu tuh belum tentu terjadi ya. Benar. Berarti kita harus cari sumbernya dari mana ya. Luar biasa. Terus kalau masalah sumber nih, berarti kan kita berhubungan dengan doa. Ada nggak sih Pak doa buat kita para Gen Z yang sering ngerasa cemas, overthinking, atau bahkan dikit-dikit self reward, dikit-dikit self reward. Ada nggak sih doa yang bisa nguatin hati kita? Mengenai tentang doa ini mungkin ada beberapa doa ya yang saya yang saya ketahui gitu. Mungkin ini juga Pak Kemal, doanya udah biasa dibacakan, tapi gara-gara kita nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya itu, sehingga doa tersebut kayak mengalir aja, kita mengalir aja, baca aja kan. Padahal itu kan kesehatan mental. Iya, contohnya mungkin ini hadis Rasul juga ya. Ada doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan, kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Seperti itu. Itu adalah doa Gen Z banget padahal ya. Doa Gen Z banget yang sering overthinking. Iya, Masya Allah. Bapak selanjutnya terkait meditasi. Terkait meditasi. Ada nggak sih meditasi dalam Islam? Mungkin ini saya teringat ada yang apa yang dilakukan oleh spiritualitas Muslim. Itu para ulama-ulama ahli tasawuf ahli tasawuf dulu banyak melakukan bukan medis, kayak khalwat gitu. Jadi sama seperti mediasi, jadi menjauhkan diri daripada gemerlapnya dunia. Juga bahkan di dalam beberapa kitab tasawuf dijelaskan ada makom ini, makom itu juga. Bahkan para ulama
menjelaskan gitu. Itu yang banyak melaksanakan zikir, banyak melaksanakan apa. Itu yang disebut dengan riyadhah. Riyadhah. Jadi Oke. dengan zikir puncaknya adalah kesadaran kepada Sang Maha Kuasa. Oke. Jadi para sufi seperti Al-Ghazali, Junaidi Al-Baghdadi, terus Syekh Abdul Qadir Jailani itu melakukan hal tersebut gitu ya, apa ya, uzlah kalau misalnya, tapi kalau misalkan salah nanti tolong koreksi ya. Gitu. Eh, itu mereka bertujuan untuk tazkiyatun nufus, untuk Tazkiyatun membersihkan nafs. untuk membersihkan hati, sehingga nggak ada tuh overthinking, nggak ada itu juga mungkin meditasi. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Pak Kemal tahu ya tentang cerita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro. Itu adalah berawal dari keresahan Rasul juga gitu, mungkin memikirkan juga tapi tidak over ya, gitu, tidak over memikirkan yang terjadi gitu terhadap umat yang memang realitanya sudah terjadi seperti itu, makanya disebut dengan bangsa jahiliyah. Sehingga langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan wahyu pada saat itu juga, kan menyendiri juga kan, gitu. Mungkin itu berpikir sejenak terus bermeditasi seperti itu ya. Oke. Terus Bapak, ya, untuk kita para Gen Z dan Gen Alpha yang sering ngerasa tiba-tiba cemas, tiba-tiba takut, tiba-tiba gelisah, itu ada nggak sih caranya biar kita tuh apa ya, meminimalisir atau menghilangkan deh gitu, jangan minimalisir aja. Yang pertama sih itu kita tenangkan diri kita dulu. Tenangin diri lo, Gen Z. Tenangin diri lo pokoknya mah. Jangan banyak memikirkan sesuatu hal yang memang belum terjadi, intinya kayak gitu. Terus berzikir dan juga banyak berzikir dan doa. Banyak berzikir dan doa, terus juga kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengurus kita, akan memberikan kita bantuan terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Yang keempatnya berusaha. Jadi bukan hanya berdoa saja, tapi harus dibarengi dengan usaha, karena usaha tanpa doa adalah sombong, doa tanpa usaha adalah bohong, kan gitu kan, kayak gitu. Terus juga ini quotes ya. Boleh diulangi lagi, boleh lagi. Ini Genzi langsung bikin story ini. Jadi intinya usaha tanpa doa adalah bohong, terus doa tanpa usaha itu adalah sombong. Ketuker ya, nanti aja cek aja gitu. Ya. Selanjutnya yang terakhir mungkin kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah macam-macam ikhtiar kita lakukan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus Pak, ada kalimat kayak gini di Gen Z itu. Kamu kalau dekat sama Allah harusnya kamu nggak stres. Kamu kalau dekat sama Allah harusnya hati kamu tenang. Apa benar omongan kayak gitu? Ya, sebenarnya kayak gini ya. Justru dengan adanya masalah, dengan adanya stres, dengan adanya yang terjadi di dalam hidup kita yang berhubungan dengan kayak ya tadi stres, cemas dan yang lain-lain, itu calling dari Allah sebenarnya. Calling dari Allah. Jadi ketika kita banyak melakukan hal sendiri, merasa bahwa kita bisa melaksanakan A, B, C, D, E, F, G sampai Z sendiri gitu ya, sendiri tanpa melibatkan Allah, Allah berikan sebuah masalah. Untuk apa? Untuk kita tidak tanggah. Tidak gitulah gitu. Tetangga ya, kalau bahasa Sunda tidak tetanggah, tapi untuk kita menunduk sejenak, mencari tahu siapa kita sebenarnya, mencari tahu dari mana kita, bersujud kepada Allah, menyadarkan lagi Allah. Intinya mah Allah lagi kangen lah sama kita. Jadi Allah kasih kita masalah kayak gitu. Supaya apa? Supaya kamu tuh kembali sama aku lah, kayak gitu. Biar back to Allah ya. Back to Allah. Betul. Terus kalau kita ngerasa mental kita tuh lagi sakit, mental kita tuh lagi nggak benar, salah nggak sih kalau kita ke psikolog? Menurut Bapak gimana? Enggak lah, apalagi kan memang gini ya, yang terjadi di masyarakat justru kan masyarakat awam itu atau masyarakat umum itu
mereka gara-gara tidak terbiasa dengan psikolog, jadi orang menganggap bahwa orang yang ke psikolog itu adalah orang gila. Bener. Ini kan Jadi, banyak banget ya di kalangan iya. kita ya kalau ke psikolog berarti wah ini Iya, ini gitu. jadi salah atau enggak kita ke psikolog? Ya enggak salah, karena kita tahu masalah yang mungkin masalah yang terlihat oleh kita sakit panas, kita sakit sakit apa gitu. Ada dokter tahu bagaimana cara penanganannya gitu. Tapi kalau misalkan yang sakitnya adalah hati kita, batin kita, atau misalkan ada sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan, apa salahnya kita mengadu kepada orang yang ahlinya gitu, daripada nantinya stres, daripada nantinya cemas, overthinking, bahkan lebih jauh lagi menjadi trauma gitu. Apalagi kalau cerita ke temen cuma bilang sabar. Nah, itu nyebelin banget sih. Itu nyebelin banget. Apalagi kita udah ngechat panjang banget, dibalasnya cuma oke, sabar ya. Gitu. Oh, itu pengalaman ya? Iya. Oke, berarti benar kita cerita sama ahlinya atau kita langsung doa aja lah ke pusat gitu sekarang berdoa sama Allah gitu ya. Pusat. Tapi kadang ya usaha juga, kadang ada beberapa hal yang memang kita telah berdoa tapi tiba-tiba kita mendapatkan ilham untuk coba deh kayak gini, coba ngobrol kayak gini ke orang lain gitu. Ada timbul keinginan itu, Pasti tidak ada salah. jalannya ya, Pak. Pasti ada jalannya. Oke, pesan terakhir dari Bapak untuk seluruh Gen Z dan Gen Alpha yang lagi nonton biar spiritualitas tetap sehat, kesehatan mental kita juga tetap terjaga. Apa menurut Bapak? Silakan. Yang pertama, healing atau misalkan healing yang terasa lambat itu bukan kegagalan, itu ya. Bukan, ya. Itu tanda hati kalian sedang tumbuh perlahan. Kalau misalkan kita bahas tentang luka gitu ya, luka yang ada di dalam fisik, kamu nggak bisa maksa kulit itu untuk cepat kering gitu, tapi ada proses terlebih dahulu gitu. Nggak bisa, ayo kamu harus sembuh sehari, enggak gitu. Ya butuh waktu, tapi pasti suatu waktu dia akan sembuh gitu. Allah nggak menuntut kita untuk pulih cepat. Allah nggak nuntut kita untuk pulih cepat. Allah cuma ingetin kita untuk, hey kamu harus, ayo kembali sama aku kayak gitu. Terus juga meski capek, meski pelan gitu, setiap doa, setiap tarikan napas yang kita atur, setiap usaha kecil semuanya akan dicatat. Sekarang ada masalah sebesar apapun, oh iya benar, oh iya. Kayak gitu. Jadi tetap jalan gitu meskipun lambat gitu. Gak apa-apa, yang penting kamu gak berhenti gitu. Yang pertimbangan tetap jalan ya, Pak. Intinya Tetap jalan. apa ya, lambat juga ya. Iya, kita nikmatin aja lukanya gitu. Ya, kalau misalkan kita nonton Upin Ipin juga kan, kura-kura sama kelinci yang menang akhirnya kura-kura, meskipun lambat dia tetap jalan gitu. Karena selama kamu mendekat kepada Allah gitu, kita mendapatkan kepada Allah sekecil apapun langkah kita akan selalu menuju ke tempat yang benar. Seperti kayak gitu. Dan juga untuk overthinking, mungkin saya teringat satu kata-kata, janganlah kita hidup di masa lalu gitu, karena itu akan menjebakmu, mengurungmu, memenjaramu. Janganlah kamu juga hidup di masa depan, karena kita nggak tahu masa depan itu ada apa, namun kita hidup di masa sekarang gitu yang memang realistis, dan juga kita usahakan untuk masa depan. Seperti itu mungkin. Luar biasa, Masya Allah. Dicatat Gen Z, dicatat, dijadiin quotes, ini luar biasa. Bapak hatur nuhun pisan, tadi menjadi closing statement bagi kita semua ya Bapak. Terima kasih atas ilmunya, udah bisa hadir ke podcast ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita ngobrolin bisa disimak baik-baik ya. Semoga Gen Z dan bisa menjadi manfaat untuk kita, bisa menjadi manfaat dan ya bisa merubah diri kita ya step by step lah ya. Benar. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast di episode kali ini. Jangan lupa kalau teman-teman pengen tahu aktivitas di SMA PGI 2 Bandung, boleh banget dikepoin Instagram kita, TikTok kita, YouTube kita atau web kita seputar SMA PGI 2. Nanti ada username-nya di SMA PGI 2 Official. Teman-teman bisa search aja, sama-sama teman-teman bisa cari semuanya biar nanti kita bisa tahu nih, oh ternyata masih ada nih podcast lainnya ya. Selain ada Paraja di sini. Nanti juga masih ada bintang tamu lainnya. Oke, sekali lagi hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun Pak Kemal. Hatur nuhun, sehat selalu. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode podcast lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.